Sunan Abu Dawud nomor hadis 48. Sebenarnya sudah dibaca di video sebelumnya, cuma ini kita ulang lagi biar lebih jelas. Haddatsana Muhammad bin Aufin At-Ta'i, haddatsana Ahmad bin Khalid, haddatsana Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq di sini adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Jadi ahadul a'immah sikoh alama huwal haq. Dia adalah salah satu imam ahli hadis yang terpercaya, ya, bisa dipercaya, dan ini adalah pendapat yang benar. Karena beliau ini ada yang menuduh Syiah, ada yang menuduh Qadariyah, yes, tuduhan macam-macam yang jelek. Tapi menurut pendapat yang benar, dia adalah orang yang baik, yang sikoh, termasuk imam ahli hadis yang bisa dipercaya. An Muhammad bin Yahya bin Habban. Jadi Habban di sini, ya, haknya di fathah, jadi Habban, baknya juga. An Abdillah bin Umar, dari Abdillah bin Umar bin Khattab, ya, bin Khattab. Jadi ini cucunya Umar bin Khattab. Qala berkata Muhammad bin Yahya. Qultu berkata aku, Muhammad bin Yahya, kepada gurunya yaitu Abdullah bin Umar, ya. Aro'aita, apakah melihat engkau? Artinya bagaimana pendapat engkau? Jadi maknahu al-ikhtibar. Jadi bimakna akhbirni an kadza. Jadi aro'aita itu maknanya adalah seseorang yang mencari berita atau mencari kabar. Yes, intinya dia pengen tahu dari sesuatu yang dia anggap aneh atau gimana. Sehingga aro'aita bimakna akhbirni, tolong saya diberitahu. Tawaddu'a Bani Umar, pada wudunya Ibni Umar. Jadi kata tawaddu ini ada dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama bikas ridot, ada yang dotnya itu di kasroh, tawaddi, nah gitu. Fahamzah bisuratil ya, lah berhubung dotnya di kasroh maka hamzahnya itu dengan bentuk ya. Nah, tapi kalau menurut Imam Nawawi yang benar tawaddu, jadi dotnya di domah, lah hamzahnya dengan bentuk wawu, karena itu adalah masdar dari tafa'ul, ya, dari wazan tafa'ul. Jadi Muhammad bin Yahya bin Habban bertanya kepada Abdullah bin Umar, tolong beritahu saya tentang wudunya Ibni Umar, ya. Likulli sholatin, untuk setiap sholat. Tohiron, dalam keadaan suci. Wa ghairu tohir, dan selain keadaan suci. Jadi
secara umum ya, orang itu kalau belum hadas, belum batal kan ya nggak wudhu lagi. Mau sholat berapa kali pun kan nggak wudhu lagi. Tapi kalau Ibni Umar ini setiap mau sholat dia wudhu. Setiap mau sholat dia wudhu. Lah Muhammad bin Yahya itu heran. Maka dia tanya kepada Abdullah bin Umar. Ya. Jadi Abdullah bin Abdullah ini ya anaknya Ibnu Umar itu. Ya. Jadi Ibnu Umar di sini ini adalah Abdullah. Jadi tolong aku dikabari tentang wudhunya bapakmu itu, Abdullah bin Umar, di setiap sholat. Entah itu keadaan suci atau dalam keadaan tidak suci. Artinya masih punya wudhu ya wudhu lagi, apalagi nggak punya wudhu, jelas wudhu ya. Jadi sawaun kana Ibnu Umar tohiron wa ghairu tohir kan gitu. Wong isik duwe wudhu kok wudhu maneh kan gitu. Ama dari apa, maka demikian itu. Jadi ama di sini adalah an dan ma. Kemudian nunnya diidghamkan kepada huruf sesudahnya yaitu mim. Ini menjadi amma. Amma dari apa, maka demikian itu. Jadi dia bertanya tentang sebabnya apa kok seperti itu. Faqala maka berkata dia Abdullah bin Abdullah. Ini Abdullah bin Abdullah ini anaknya Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini namanya Abdullah. Hatasanihi bercerita nih padaku tentang selalu wudhu kalau mau sholat. Sopo Asma bintu Zaid binil Khattab. Jadi Asma binti Zaid bin Khattab. Jadi Zaid ini adalah saudaranya Umar bin Khattab. Nah, punya anak Asma. Ya, berarti Asma ini dengan Ibni Umar saudara sepupu. Ya kan? Saudara sepupu. Lah Asma ini bercerita kepada anaknya Ibni Umar, yaitu Abdullah, yang ditanya oleh Yahya bin Yahya itu, Muhammad bin Yahya. Anak Abdullah ibn al-Handolah, sesungguhnya Abdullah bin Handolah, Bani Abi Amir, iku haddasaha bercerita dia Abdullah bin Handolah pada Asma. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku umiro, diperintah dia Rasul ya, umiro diperintah ini dengan bentuk majhul ya. Umiro diperintah dia Rasul bil wudhu, pada wudhu likulli sholatin, bagi setiap sholat. Jadi di awal-awal dulu, ada kewajiban sholat. Rasulullah itu diperintah untuk wudhu apabila ingin sholat. Tohiron, keadaan suci, wa ghairu tohir, dan selain keadaan suci. Mau masih punya wudhu atau tidak, sudah batal apa belum, pokoknya kalau mau sholat wudhu. Nah, itu awal-awalnya seperti itu. Falam masako, maka ketika berat opo dalika, demikian itu wudhu kalau mau sholat, harus wudhu kalau mau sholat, alaihi atas Nabi ya, alaihi atas Nabi,
Nah, setelah Nabi merasa keberatan, nah, umiro diperintah siapa Nabi bisiwak dengan bersiwak likulli sholatin untuk setiap sholat. Nah, setelah itu Rasulullah kan keberatan kalau disuruh wudhu terus kalau mau sholat, ya mungkin ya air ya susah, ya kan, kemudian ya yes berbagai hal lah. Ya sudah, kalau wudhu setiap sholat keberatan ya sudah bersiwak saja setiap sholat gitu. Terus kalau dihubungkan dengan hadis yang atasnya, lah Nabi mengatakan laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Tapi Nabi tidak menganggap wajib bersiwak itu kepada umatnya. Jadi di dalam sebagian syarah Abu Dawud ya, wahadzal amr yahtamilu kaunahu lahu khosoh bihi ausamilan li ummatihi. Jadi mungkin waktu itu hanya khusus untuk Nabi atau mungkin ya untuk semua umatnya. Wa yahtamilu kaunuhu biqaulihi ta'ala idza kumtum ila shalah faksilu. Bi an yakun al ayah ala dhahiriha. Jadi mungkin dari ayat idza kumtum ila shalat faksilu. Jadi ketika kalian berdiri sholat, maka basuhlah, maka berwudulah, kan gitu kan. Lah mungkin dari dohirnya ayat tersebut dulu ya, kalau mau sholat entah masih punya wudhu atau tidak, tetap harus wudhu. Nah, wahakadha fahima Ali radhiyallahu anhu min hadhil ayah. Lah kepahamannya Ali bin Abi Thalib tentang idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum diakum dan seterusnya itu ya, entah masih punya wudhu apa enggak ya tetap harus wudhu. Nah, itu ya. Jadi ada riwayat juga dari Ad-Darimi di dalam kitab Musnadnya. Ana sa'dan kana yusolli as-sholawat kulliha biwudu'in wahid. Ya. Wa anna aliyan kana yatawaddau likulli sholatin. Nah, kalau saat itu sekali wudhu untuk semua sholat, selama tidak hadas, selama tidak batal. Tapi kalau Ali itu setiap mau sholat wudhu. Terus Ali membaca ayat ini, idza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq itu ya, beda orang memang beda dalam memahami ayat ya. Ya, kalau pemahamannya saat pokoknya ora batal ya wis sholat terus. Kalau pemahamannya Ali ya, kalau mau sholat ya harus wudhu. Terserah masih punya wudhu apa enggak. Nah intinya Rasulullah sendiri merasa berat kalau setiap sholat harus wudhu. Nah, terus perintahnya diringankan. Yes, kalau berat wudhu berarti ya bersiwak untuk setiap sholat. Jadi kalau mau sholat ya bersiwak. Nah ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mewajibkan bersiwak sebelum sholat. Ya. Tapi kalau ditinjau dari hadis sebelumnya, Nabi sendiri mengatakan laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Jadi ada laula an asuqa. Seandainya aku tidak memberatkan, khawatir memberatkan, ya tak perintah untuk bersiwak setiap mau sholat. Tapi kan Rasulullah khawatir, makanya tidak diwajibkan.
sehingga hukumnya adalah tetap tidak wajib. Gitu ya. Fakana maka ada sopo Ibnu Umar yaro melihat pada dirinya sendiri ya. Ini adalah fakana Ibnu Umar yaro, ini adalah ucapan dari anaknya, yaitu Abdullah bin Abdullah. Ana sesungguhnya iku bihi terhadap Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, opo kekuatan. Ya, kekuatan. Nah, cuma ini Ibnu Umar memandang pada pribadinya sendiri. Dia punya kekuatan, kemampuan untuk wudu. Nah, kalau mau sholat, entah batal atau tidak. Jadi ini adalah perbuatan Ibnu Umar untuk Ibnu Umar sendiri. Jadi tidak untuk orang lain, ya. Nah, penjelasan tersebut juga ada di Musnad Ahmad ya. Jadi anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana umiro bil wudu likulli sholatin tohiron kana au ghaira tohir. Jadi dulu itu Rasulullah diperintah kalau setiap sholat entah masih punya wudu apa enggak, tetap harus wudu lagi. Falam masak kodalika alaihi umiro bisiwak indakuli sholatin. Nah, ya kan? Setelah Nabi merasa berat, ya sudah. Kalau wudu keberatan ya siwakan sajalah. Wa wudhi'a anhul wudu illa min hadas. Sehingga kewajiban wudu setiap sholat itu digugurkan kecuali kalau hadas, kentut, buang air dan lain-lain. Itu wakana Abdullah bin Umar yaro an nabihi kuwatan ala dalik kana yaf'aluhu hatta mata. Lah bin Umar itu berhubung mampu ya sudah. Dia tetap wudu entah hadas atau belum kalau pengen sholat. Lah itu dilakukan sampai beliau meninggal. Itu ya. Jadi Ibnu Umar melakukan wudu sebelum sholat itu perkara yang memang ada dulu di awal-awal Islam itu ada sebelum dimansuh. Ya, sebelum dimansuh. Nah, terus hadis ini menunjukkan bahwa boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja melakukan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar tersebut. Jadi suatu kewajiban yang dimansuh, hukumnya diringankan, kalau tetap dilakukan ya silahkan. Fakana maka ada dia Ibnu Umar iku layadak tidak meninggalkan dia al wudu pada wudu likulli sholatin bagi setiap sholat sampai beliau meninggal. Ya. Kala berkata sapa Abu Dawud, Ibrahim ibnu Sa'din utawi Ibrahim bin Sa'ad iku rawahu meriwayatkan dia Ibrahim pada hadis yang disebutkan di atas ini tadi, ya, dengan sanad yang sama an Muhammad bin Ishaq. Ya. Cuma kala berkata Ibrahim, lafadznya Ubaidullah bin Abdillah. Kalau di hadis atas kan Abdullah, ya, bin Abdullah. Nah, kalau di hadisnya Ibrahim bin Sa'ad ini Ubaidullah dengan isim tasghir, ya, dengan isim tasghir.